Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dosen dan teman-teman sekalian semuanya. Nama aku Safira Adelia Putri. Aku mahasiswa jurusan Informatika. Dan hari ini aku mau memberitahu kalian semua cara untuk membuat database. Nah, database-nya itu meliputi database nama mahasiswa, nih mahasiswa, sama ada nanti alamat mahasiswanya gitu. Nah, aku mau bikin database ini pakai SAMPP dan command prompt atau biasanya disebut CMD gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk membuat database-nya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau membuat database, kalian jangan lupa untuk download SAMPP-nya. Nah, kalau untuk command prompt-nya itu untuk yang pakai Windows itu ada di komputer kalian. Nanti aku kasih tahu bagaimana cara untuk CMD-nya, tapi jangan lupa untuk download CMD-nya dulu. Jangan lupa untuk download SAMPP-nya dulu. Tuh. Nah, langsung aja ya kita ke cara membuat database-nya gitu. Nah, guys, sekarang teman-teman aku mau kasih tahu dulu nih persiapan prakteknya. Aku akan nanti menjalankan SAMPP dengan Apache dan MySQL. Terus ini data-data yang nanti aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara kegunaan dari si kode-kode ini gitu, dari kode-kode ini semua gitu. Nah, pertama kalian pencet ini text bar kalian, kemudian kalian pencet SAMPP. Nah, kalian pencet ini nih, SAMPP control panel. Pencet. Nah, udah begini, kalian pencet start di Apache. Nah, dan MySQL. Nah, kalau udah hijau gini berarti ini udah dijalankan ya. Nah, kita tunggu loadingnya dulu ini. Udah selesai. Kemudian kita pencet sini. Nah, command prompt. Kalian pencet command prompt atau CMD. Kalian bisa ketik aja di situ command prompt gitu. Nah, aku besarkan ya. Nah, begini. Kalau sudah begini, kalian bisa ketik ini dulu. Untuk awalannya kalian ketik cd. Nih, kalian bisa ketik ini nih. cd titik-titik kemudian enter. Terus nanti cd titik-titik lagi enter. Terus kemudian kalian bisa cd SAMPP enter. Terus bisa kalian cd MySQL enter. Terus kalian bisa pencet lagi cd bin enter lagi. Nah, setelah begini kalian baru bisa ketik MySQL -u root, terus enter. Nah, welcome to MariaDB Monitor. Nah, kalau udah welcome begini, kalian bisa langsung eksekusi bagaimana cara untuk membuat database-nya gitu. Nah, di sini aku pakainya MariaDB ya untuk membuat database-nya gitu. Nah, sebelum kita membuat database, kita nih pengen tahu database apa aja sih yang ada di file aku ini gitu, di file database aku ini. Nah, untuk cara tahunya itu kita ketik show database. Kita ketik show databases. Enter. Nah, di sini nih ada anggota, DP perpustakaan, DP siswa, informasi skerma mahasiswa dan lain-lain gitu. Nah, sekarang waktunya ke kode-kode ini. Nah, aku mau kasih tahu kalian kode-kode ini. Nah, create database universitas. Nah, kode ini create database universitas itu untuk dia itu membuat database gitu. Aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara untuk membuat database dengan kode ini. Kita ketik dulu ya di sini.
create. Nah, maksud dari create database itu kita akan menambahkan database yang ada di sini. Ini kan database. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Misalkan kita mau create database. Semisalnya create database-nya apa nih? Misalkan apa ya? Pasar misalnya. Pasar. Nah, kita ketik enter. Nah, iya nih. Query oke. Nah, kalau ini udah query oke, itu dia udah tertambahkan ke database ini. Nih, kita bagaimana cara kita tahu ini? Kita ketik show database lagi untuk memastikan apakah sudah masuk atau belum. Nah, mana pasar? Nih, pasar. Nah, udah kan, udah masuk. Nah, setelah itu karena udah masuk, tapi untuk praktek kali ini aku tuh mau pakai database yang bertuliskan universitas. Nih, universitas. Karena sebelumnya aku udah bikin juga ya pas aku latihan sendiri. Jadi ya nggak kehapus gitu, aku lupa drop table juga. Nah, kita untuk apa ya? Untuk memakai si database ini kita ketik ini. Use universitas nanti ya. Use universitas. Use universitas. Nah, database change. Nah, di sini karena kita udah pakai database-nya, kita bisa menambahkan tabelnya. Nah, untuk menambahkan tabel kita bisa tulis ini. Create table mahasiswa bla bla bla. Ada name, ada nama, ada alamat, ada primary key-nya name. Nih, nanti aku ketik dan aku bakal kasih tahu kalian maksud dari per kalimat kode ini nanti. Pertama kita ketik dulu ya create table. Nah, create table mahasiswa tanda kurung, jangan lupa name, terus varkarnya di itu kan tulisannya 20, terus dia not null. Nah, guys, maksud not null di sini dia itu nggak boleh kosong. Jadi database yang kita telah tulis, maksudnya kolom yang kita tulis ini kan, aku kan tulis kolom nim kan nih, di sini aku tulisnya kolom nim. Nah, itu dia nggak boleh kosong, dia itu nggak boleh kosong karena aku tulis di sini not null gitu. Kecuali kalau semisalnya aku nggak nulis not null, dia nggak akan apa-apa gitu, nggak akan apa-apa kalau semisalnya tabel itu kosong gitu. Tapi ini aku tulis not null karena emang di kodenya ditulisnya not null. Nanti kalian juga bakal tahu. Terus nama varchar 50. Oh ya guys, aku lupa ngasih tahu ya. Ini kenapa varchar 20 terus ada varchar 50 gitu. Nah, maksud di sini varchar 20 dan varchar 50 itu mereka itu maksudnya itu karakter. Karakter itu apa ya? Input yang akan apa ya? Data inputan nanti kita itu maksimalnya 20 untuk NIM. Nah, kalau untuk namanya itu dia 50 gitu. Nah, kemudian nih, jangan lupa alamatnya ya. Kita ketik alamat varchar 50 not null gitu. Sudah. Nah, jangan lupa guys, ini paling penting. Ini paling penting ya. Ini paling penting. Kalian tulis primary key name. Nah,
primary key. Nah, kalian pasti bingung primary key itu apa sih gitu. Primary key itu dia itu kunci unik. Dia tuh kunci unik. Kunci unik tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kunci unik itu dia kunci yang memang dia itu kunci key yang menggambarkan data itu. Jadi contohnya kayak gini deh, di KTP kalian punya KTP. Nah, di atas itu kan kayak ada nama-namanya. Nah, di atas KTP kalian tuh kan ada nomornya banyak gitu kan, sekitar 12 nomor kalau nggak salah. Di nomor-nomor itu di nomor-nomor itu tuh nomor unik kalian atau primary key kalian. Jadi misalkan ada orang gitu, misalkan pengen cari gitu dengan nomor NIK ini gitu. Nah, itu siapa yang punya gitu, atau siapa pemilik NIK ini gitu. Nanti itu bakal muncul di nama kalian, karena setiap orang yang ada di rakyat Indonesia itu kan juga punya nicknya beda-beda gitu. Nah, beda juga sama kayak ini gitu. Nah, NIM ini juga menggambarkan nomor unik yang ada pada si mahasiswa ini gitu. Misalnya primary key-nya NIM, terus jangan lupa langsung ini ya. Langsung ini dong. Enter. Ini langsung tanda klik. Terus langsung enter ya, guys. Nah, query oke. Nah, query oke berarti ini dia udah masuk nih. Table udah masuk ke sini. Udah masuk, sorry. Maksudnya table udah masuk ke universitasnya gitu. Nah, setelah itu nih kita akan input data. Nah, kodenya ini nih, input datanya, insert into mahasiswa, NIM, nama, blablabla, gini. Dengan values-nya berapa gitu. Nah, sambil aku ketik ya nih, guys. Insert into mahasiswa, NIM-nya. Insert into mahasiswa. Mahasiswa apa nih, tanda kurung, NIM, nama, alamat, valuesnya apa nih. Nah, insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat. Maksudnya insert into mahasiswa, kita tuh pengen input data, kita pengen input atau insert database mahasiswa. Nah, itu di yang mana aja nih yang mau diinput. Nah, aku mau input di NIM-nya, di namanya, dan di alamatnya. Dengan values itu apa yang mau diisi nih gitu. Semisalnya aku bakal tulis namanya tuh ini Safira. Kok gede sih? Safira gitu kan. Safira. Terus kalian salah. Ini NIM-nya dulu, ini masukin. NIM-nya dulu. NIM-nya aku 2024010119. Ini NIM mahasiswa aku yang ada di Sibermu. NIM asli kayak jadi. Terus namanya Safira. Oh ya, terus kalian pasti juga bertanya kayak ini kenapa ada titik, bukan koma, tanda petik 1 maksudnya. Kenapa ada tanda petik 1 di sini gitu. Nah, ini tuh emang
diperlukan supaya nggak error ya. Ini menghindari supaya nggak error aja gitu. Terus nim nama alamatnya misalkan aku di Jakarta. Tutup kurung, jangan lupa titik komanya, kemudian enter. Oh, ini aku lupa nih komanya nih. Ya dah, lupa juga nih aku. Ya dah, lupa. Insert into mahasiswa. Nim nama, alamat, tutup kurung, values, buka kurung, tanda petik, kemudian nimnya, koma, terus namanya jangan lupa. Terus sama alamatnya. Jangan lupa titik komanya. Kemudian enter. Oh, aku lupa ini enter di sini ya. Insert. Insert into mahasiswa. Nim nama alamat, kemudian valuesnya Safira, Jakarta. Tutup kurung, titik koma. Nah, ini udah bener ya harusnya nih. Kenapa ya? Sebentar, guys. Oke guys, sepertinya ini cuma kesalahan teknis saja ya.
Nih, coba kita ini lagi ya. Jakarta, tutup kurung, titik koma, terus jangan lupa enter. Nah, query oke. Nah, ini udah oke ya. Nah, kemudian setelah itu nih, kalian bisa melihat database kalian dengan ini, kode ini, select bintang from mahasiswa. Nah, maksudnya select bintang nih ya, select bintang ini dia itu menunjukkan tampilkan semuanya gitu. Nah, kalau di basis data atau di MySQL emang bintang itu tuh menunjukkan kayak tampilkan kayak apa ya, komputer kita tuh minta ke komputer tampilkan semua data gitu, semua datanya yang kita masukkan tadi gitu. Tadi apa, select ya, select bintang from mahasiswa, titik koma, enter. Ini gak tahu beda kode apa gimana ya, ini coba. Enter. Nah, nih name, nama, alamat. Nih, ini yang tadi udah aku masukkan nih, 202 2024 0314. Iya, ini nih 2023 0314 nih. Safira, Jakarta. Nih, ini udah aku isi ya. Nah, sekarang kalian pasti bingung nih. Ini kegunaannya apa nih bawahnya nih, select nama from mahasiswa. Nah, select nama itu kita mau menampilkan database ya, dari database kita namanya aja yang ditampilin gitu. Nih, kita ketik lagi ya, nih misalkan nih tadi apa, select ya, select dan name aja deh, name aja nih, name ya, name from coba deh, nanti error lagi. Ya, oke, ini enter. Nah, ini kayak gini nih guys. Nih, namanya aja yang dikasih tahu gitu. Nama Safira udah gitu. Nah, sekarang kita mau ini nih, update. Nah, update itu dia kita mengganti nama mahasiswa yang telah kita isi tadi gitu. Semisalnya nih, kita mau update nama, kita ganti misalkan namanya tuh jadi siapa ya, kita ganti jadi Karina deh misalkan. Karina nih, update, kita ketik ini, update mahasiswa, set nama, ya set nama, terus habis itu alamat ya,
ini terserah ya, ini nggak harus kayak NIM dulu, alamat dulu, atau nama dulu, karena ini kita udah setnya itu ke nama sama dengan alamat sama dengan gitu, jadi pasti dia bakal mengarahnya ke sana. Jadi nggak kayak gini. Kalau kayak gini kan beda nih, NIM, nama, alamat. Jadi untuk valuesnya dia harus sama gitu, NIM-nya dulu yang diisi, namanya dulu diisi, dan alamatnya dulu yang diisi gitu. Terus alamat nih ya, alamatnya misalkan di Depok gitu. Terus apalagi NIM-nya misalnya 1 2 3 4 5 6 gitu. Nih, 1 2 3 4 5 5 6 gitu lah. Terus titik koma. Oh, nggak pakai titik koma ya. Enter. Oh iya, sorry guys, ini harusnya pakai titik koma ya, karena kalau nggak pakai titik koma dia akan ke enter ke bawahnya gitu. Titik koma itu juga menandakan kalau ini kita udah selesai kita udah selesai untuk mengetik data ini gitu. Mengetik apa ya? Menandakan kita selesai menginput data, maksudnya yang diinput ya ini aja gitu. Jadi kalau udah selesai ya kita pencet titik komanya juga, itu menandakan kode kita udah selesai sampai situ. Nah, sekarang kita select lagi ya, select from mahasiswa lagi. Ntar, nah tuh kegantikan yang tadinya awalnya jadi NIM-nya ini, Safiranya ini, alamatnya Jakarta, sekarang ganti jadi 1 2 3 4, namanya Karina, terus alamatnya juga Depok gitu. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian ini, delete from mahasiswa. Nah, oh iya, sebelum pakai delete mahasiswa dulu, aku mau ini dulu ya, insert data dulu, seenggaknya 2, biar kalian nggak bingung nanti. Nah, nih udah datanya udah 2. Nah, sekarang aku mau pakai delete from mahasiswa, where-nya nanti namanya apa gitu, atau nanti NIM-nya atau enggak alamatnya apa gitu. Nih, delete. Tadi apa kodenya? Delete from mahasiswa. Where namanya siapa nih, misalkan aku mau delete Karina misal nih, Karina. Nah, jangan lupa titik komanya, terus enter. Nah, row affected. Nah, sekarang kita ketik ini aja lagi nih, select bintang from mahasiswa, enter. Nah, hilang deh, Karinanya hilang kan, karena kita delete nama NIM-nya dan alamatnya gitu. Nah, setelah itu kita mau drop table nih. Nah, drop table itu tuh bukan ngedrop gitu ya. Drop table itu kita akan menghapus tabel yang telah kita buat tadi nih ya. Kita ketik drop table mahasiswa, titik komanya, enter. Oke. Terus kita ini lagi nih ya, kita akan select from mahasiswa lagi, enter lagi. Nah, error, table Universitas Mahasiswa doesn't exist. Nah, berarti ini menandakan database yang ini, yang telah aku buat tadi, itu sudah hilang gitu.
Nih, coba kita cek ke sini lagi ya nih, show databases lagi. Titik 2 enter. Oh, masih ada ya universitasnya. Berarti emang tabelnya aja, karena drop table mahasiswa yang dihapus tuh tabelnya, bukan database ya guys. Jadi table sama database tuh beda. Table itu dia itu data yang ada di dalam database gitu. Database itu mungkin kalau dalam bayangan-bayangannya atau perumpamaannya dia itu seperti map. Nah, kertas-kertas yang ada di dalam map itu dia itu tabelnya gitu. Perumpamaannya seperti itu ya. Nah, sudah sampai sini aja ya. Oh ya, aku lupa. Ini kan kalian sudah selesai nih bikin database-nya nih. Udah, kalau kalian udah selesai, kalian tinggal pencet exit, titik koma, enter. Nah, bye. Nah, di sini kalian tuh udah selesai dan kalian sudah selesai dari comment prompt ini gitu. Nah, segitu aja penjelasan dari aku dan bagaimana cara untuk membuat database sederhana ini. Jika ada salah kata atau kalian masih nggak mengerti, mohon maaf. Terus semoga apa yang aku bikin dari sini apa yang aku buat database ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira undur diri. Dadah.